Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan meresum mengenai kelelahan dan bosan kerja. Kelelahan kerja itu dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana tubuh mengalami penurunan performa akibat masa perpanjangan pekerjaan. Nah, faktor penyebab kelelahan kerja menurut Setiawi 2010, penyebab kelelahan kerja umumnya berkaitan dengan sifat pekerjaan yang monoton, intensitas kerja dan ketahanan kerja mental fisik yang tinggi, cuaca ruang kerja, pencahayaan dan kebisingan, serta lingkungan kerja lain yang tidak memadai, faktor psikologis, rasa tanggung jawab, ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik, dan yang terakhir yaitu penyakit-penyakit, rasa kesakitan dan gizi. Nah, ada menurut Atikoh DKK 2014 bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan kelelahan kerja, diantaranya yaitu faktor dari dalam individu atau faktor internal. Yang pertama, usia. Usia mempengaruhi ketahanan tubuh dan kapasitas kerja seseorang yang berakibatkan pada kelelahan. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Perbedaan secara fisik antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki terletak pada ukuran tubuh dan kekuatan ototnya. Yang ketiga yaitu status gizi. Status gizi adalah salah satu penyebab dari kelelahan. Yang kedua yaitu faktor dari luar individu. Yang pertama, sikap kerja. Hasil perbandingan antara kerja otot statis dan dinamis pada kondisi yang hampir sama dihasilkan bahwa kerja otot statis mempunyai konsumsi energi lebih tinggi, denyut nadi meningkat, dan diperlukan waktu istirahat yang lebih lama menurut Atika DKK 2014. Nah, selanjutnya itu beban kerja. Semakin meningkatnya beban kerja, maka konsumsi oksigen akan semakin meningkat secara proporsional sampai didapat kondisi maksimumnya. Selanjutnya tekanan panas. Faktor lingkungan pekerjaan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kelelahan pada pekerjaan. Selanjutnya yaitu penerangan. Kondisi kerja dan intensitas penerangan kurang pada umumnya tenaga kerja berupa untuk dapat melihat pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dapat mengakibatkan ketegangan mata, terjadi ketegangan otot dan saraf yang dapat menimbulkan kelelahan mata, kelelahan mental, sakit kepala, penurunan konsentrasi dan kecepatan berpikir. Demikian juga kemampuan intelektual juga mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu kebisingan. Kebisingan ini merupakan faktor yang dapat menyebabkan kelelahan kerja. Semakin tinggi kebisingan, maka harus diperhatikan kelelahannya karena mempengaruhi kinerja dan kapasitas fisik seseorang. Adapun faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan kelelahan kerja yaitu pertama, penyebab medis seperti flu, anemia. Yang kedua, penyebab yang dibiarkan dengan gaya hidup. Yang ketiga, penyebab yang berkaitan dengan tempat kerja. Dan yang terakhir yaitu faktor psikologis. Menurut Grangeon 1988, faktor penyebab kelelahan kerja adalah pekerjaan yang monoton atau kurang bervariasi, intensitas lamanya pembebanan fisik dan mental, lingkungan kerja misalnya kebisingan, pencahayaan, dan cuaca kerja. Faktor psikologis misalnya rasa tanggung jawab dan khawatir serta konflik menahun. Klasifikasi kelelahan kerja. A. Berdasarkan proses dalam otot. Terdapat dua jenis kelelahan yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. A.M. Sugeng Budiono 2003. Kelelahan otot. Fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui fisik untuk suatu waktu disebut kelelahan otot secara fisiologis, dan gejala yang ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik, namun juga
pada makin rendahnya gerakan. Pada akhirnya, kelelahan fisik ini dapat menyebabkan jumlah hal yang berkurang menguntungkan seperti melemahnya kemampuan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya dan lain sebagainya. Berdasarkan penyebab kelelahan, menurut Kalimo dibedakan atas kelelahan fisiologis, yaitu disebabkan kelelahan yang disebabkan oleh faktor lingkungan di tempat kerja, yang antara lainnya kebisingan, suhu, kelelahan psikologis yang disebabkan oleh faktor psikologis atau konflik-konflik mental lain seperti monotonnya pekerjaan, bekerja karena terpaksa, pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu berdasarkan waktu, seperti kelelahan otot, kelelahan kronis. Gejala dari kelelahan kerja yaitu kerja fisik yang kontinu, berpengaruh terhadap diri sendiri maupun kepada orang banyak. Kelelahan kerja karena terkumpulnya produk sisa dalam otot dan pendarahan dan peredaran darah, di mana produk sisa ini bersifat membatasi kalangan kegiatan otot. Menurut Budiono DKK 2003, kelelahan kerja memiliki gejala antara lain perasaan lesu, mengantuk, dan pusing, tidak atau kurang mampu berkonsentrasi, berkurangnya kewaspadaan, persepsi yang buruk dan lambat, tidak atau berkurangnya gairah untuk bekerja, dan yang terakhir yaitu menurunnya kinerja jasmani dan rohani. Untuk menghindari rasa lelah diperlukan adanya keseimbangan antara masukan sumber datangnya kelelahan tersebut dengan jumlah keluarnya diperoleh lewat proses pemulihan. Proses pemulihan dapat dilakukan dengan cara antara lain memberikan waktu istirahat yang cukup baik dan terjadwal atau terstruktur atau seimbang dengan tinggi rendahnya tingkat ketegangan kerja. Selanjutnya yaitu mengenai definisi dari kebosanan kerja. Pengertian kebosanan kerja. Kata bosan menurut Gray 2001 yakni suatu kelelahan psikologis yang memiliki ciri-ciri antara lain hilangnya minat terhadap pekerjaan, menurunnya semangat kerja, adanya ketidakpuasan di dalam bekerja, dan keinginan untuk mencapai tujuan menjadi berkurang. Kebosanan adalah keadaan emosi atau psikologis yang mengalami saat seseorang dibiarkan tanpa sesuatu yang khusus dilakukan, tidak tertarik kepada lingkungannya, atau merasa bahwa hari atau periodenya membosankan. Pengertian kebosanan kerja. Kebosanan kerja bisa terjadi bukan saja pekerjaan di tingkat bawah, tetapi juga bisa terjadi pada pekerja tingkat atas. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan berbagai pencegahan dengan cara rotasi kerja, melibatkan pekerja dalam mengambil keputusan, memberikan kesempatan untuk melakukan cuti, dan lain sebagainya. Penyebab utama terjadinya kebosanan kerja adalah karena individu tidak dapat berkonsentrasi. Kebosanan di dalam pekerjaan yang secara luas diakui sebagai efek samping yang tidak diinginkan dikarenakan kebosanan di dalam mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang. Faktor penyebab kebosanan kerja. Mungkin masalah dari kebosanan bukan karena jenis pekerjaan, tetapi karena rasa lelah sehingga tidak mempunyai energi untuk melanjutkan kerja. Jadi rasa bosan pun datang. Kelelahan dan kemajemukan kerja merupakan komponen yang bersifat fisiologis dan psikologis. Kerja fisik terus-menerus dan memerlukan konsentrasi dapat diukur dengan perubahan fisiologis dalam tubuh, yaitu penurunan waktu reaksi, dan perubahan psikologis yaitu adanya perasaan lelah pada tenaga kerja, menurut Setyawati 1985. Adapun tips untuk meminimalisir rasa lelah dan kebosanan saat bekerja, yang pertama yaitu pikirkan hal menyenangkan dari pekerjaan yang kamu jalani. Yang kedua yaitu gunakan target waktu. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman atau cemilan yang sehat. Yang keempat yaitu mendengarkan musik.
Nah, bila pekerjaan yang sedang dilakukan memungkinkan untuk dapat mendengarkan musik, maka alunan musik dapat diperdengarkan sesuai jenis musik yang didengar dengan selera dan kegiatan yang dilakukan, sehingga alunan musik justru tidak memecah konsentrasi kita ketika mengerjakan tugas yang berhubungan erat dengan ketelitian. Dapat diiringi dengan instrumen lembut. Sebuah penelitian membuktikan bahwa tingkat konsentrasi dan kecerdasan bisa meningkat ketika melakukan aktivitas dengan mendengarkan musik instrumental klasik. Yang kelima yaitu berusaha mencari kepuasan dalam bekerja. Yang keenam yaitu mengobrol dengan rekan kerja. 7 yaitu bekerja cerdas. Kedelapan yaitu berolahraga ringan setelah pulang dari bekerja. Yang kesembilan yaitu berusaha menjadi panutan atau contoh yang baik bagi lingkungan Anda. Nah, selanjutnya yaitu cara mengatasi kebosanan dalam bekerja. Yang pertama, ketahui dulu penyebab dari kebosanan itu apa. Yang kedua, coba belajar hal baru. Dan yang ketiga, kembangkan kreativitasmu. Yang keempat, eksplorasi lingkungan kerjamu. Yang kelima, berpikir positif dan selalu bersyukur. Yang keenam yaitu mencoba bersantai. Dan yang terakhir yaitu carilah pekerjaan baru. Sekian resume mengenai kelelahan dan bosan kerja. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.